Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang ma'ani hurufil atfi, makna dari huruf-huruf ataf. Yang mana pada kesempatan yang lalu huruf ataf ada beberapa, di antaranya dan, kemudian langsung, kemudian lalu, kemudian atau dalam kalimat positif, kemudian atau dalam kalimat negasi atau kalimat tanya, kemudian la, tidak, bal bahkan, lakin, akan tetapi, hatta sampai-sampai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung melihat bagaimana contoh-contoh penggunaan huruf tersebut dan apa saja makna yang terkandung dalamnya serta bagaimana penjelasan penulis terhadap huruf-huruf tersebut. Kita baca contoh yang pertama. Tawalla al-khilafata Abu Bakrin wa Umaru. Memegang tonggak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Atau terjemahan yang lebih nyaman, Abu Bakar dan Umar keduanya memegang tonggak kekhilafahan. Mana yang disebut dengan huruf ataf? Ya, huruf atafnya adalah wawu di sini. Nah, apa makna dari huruf wawu di sini? Maknanya adalah dan. Maknanya dan. Dan Abu Bakar memimpin selama 2 tahun, Umar bin Khattab nanti memimpin selama 10 tahun. Ya. Dan bentuknya. Kemudian untuk contoh nomor 2, kita akan melihat bahwasannya didepankan atau dikedepankan ataupun diakhirkan itu tidak terlalu bermasalah dari sisi penggunaan huruf wawu. Maksudnya wawu itu tidak harus berurutan. Boleh saja kita mengatakan Umar dan Abu Bakar keduanya memegang tonggak kekhilafahan. Tidak ada yang salah dalam kalimat tersebut. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memegang kekhalifahan kedua. Ya. Tapi dalam kalimat ataupun dalam ataf dengan huruf wawu, Umar boleh didahulukan. Tawalla al-khilafata Umaru wa Abu Bakar. Memegang tonggak kekhilafahan Umar dan Abu Bakar. Artinya wawu tidak memiliki makna berurutan. Ya. Ya. Apakah bisa juga berurutan? Bisa-bisa saja seperti nomor 1. Itu sudah tepat secara urutan. Tapi tidak melazimi. Tidak harus berurutan. Baik. Kemudian nomor 3, shallal imamu wal ma'mumu. Imam dan makmum sholat. Mana huruf atofnya wawu? Ya, apakah bebarengan? Ya, bisa jadi ada sedikit jeda. Imam dulu baru makmum. Ya. Bisa jadi bebarengan, boleh-boleh saja, nggak membatalkan sholat. Imam takbir Allahu Akbar, kita juga ikutan takbir Allahu Akbar bersamaan. Ya. Nggak membatalkan sholat. Nah, ini contoh penggunaan wawu bahwasanya tidak melazimi urutan, tidak mengharuskan urutan. Baik, kemudian nomor 4. Dakhalal mudarrisu fawaqafat talamidhu. Dakhala artinya masuk. Al mudarrisu guru. Fawaqafa
maka langsung duduk atau langsung berdiri at-talamidzu, para murid. Ya. Murid-murid langsung berdiri. Guru masuk, murid-murid langsung berdiri. Nah, apa fungsi dari atau mana huruf atofnya? Huruf atofnya wawu. Artinya apa? Langsung di sini. Langsung bisa jadi tanpa jeda. Guru masuk, murid langsung berdiri. Tidak guru masuk, 5 menit kemudian murid berdiri. Nggak sesuai konteksnya. Konteksnya guru masuk, kemudian murid langsung berdiri. Ini contoh. Dakhalal mudarrisu fawaqafat talamidu. Guru masuk, murid langsung berdiri. Baik. Kemudian nomor 5, hakama Misra Ismailu fataufiqu. Ya. Menjadi pemimpin Mesir Ismail, kemudian Taufik. Allah alam, ini Ismail siapa? Ini pemimpin orang Mesir. Ya. Kalau di Indonesia siapa misalkan? Hakama Indonesia Pak Jokowi, Pak Prabowo misalkan. Ya. Misalkan seperti itu. Nah, fa di sini itu menunjukkan makna yang berurutan. Ya. Menunjukkan makna yang berurutan. Dan langsung nggak ada jeda. Tidak bisa kita mengatakan misalkan hakama Indonesia Pak SBY, Pak Prabowo. Nggak bisa itu salah. Ya. Nanti orang-orang yang mendengar, orang Arab yang mendengar, mereka pahamnya setelah Pak SBY langsung Pak Prabowo. Itu konsekuensi huruf fa. Dia langsung, tanpa jeda, tanpa pemisah. Gitu. Baik, nomor 6 sekarang. Ra'ana abuka fahayyana. Ya. Ra'ana abuka. Ayahmu melihat kami, lalu beliau memberikan salam kepada kami atau menyapa kami. Hayyana itu menyapa kami. Ya. Ayahmu melihat kami lalu menyapa kami. Nah, fa di sini ya juga langsung di sini. Tidak melihat jeda 5 menit baru nyapa. Tidak dipahami dari makna fa. Baik, itu makna fa. Jadi ada wawu, ada fa. Kemudian berikutnya mata rasyidu thummal ma'munu. Rasyid wafat kemudian baru makmun. Rasyid wafat kemudian makmun. Ya, jadi mana atofnya? Thumma. Artinya apa? Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, thumma di sini apakah dia itu pakai jeda atau tidak pakai jeda? Maka jawabannya kata thumma itu pakai jeda dia. Jadi tidak harus Rasyid wafat langsung makmun yang wafat. Bisa jadi jedanya 10 tahun, 20 tahun, dan yang semisalnya. Contoh lebih jelas adalah nomor 8. Zara'nal qutna thumma janainahu. Kami menanam pohon kapas, kemudian kami memanennya. Kami menanam pohon kapas, kemudian kami memanennya. Ya. Jadi thumma artinya kemudian. Pertanyaannya, apakah pohon kapas setelah ditanam langsung berbuah? Tidak ada. Hampir kita nggak menemukan sesuatu tanaman ditanam langsung berbuah saat itu juga. Ya, nggak ada itu. Pasti ada proses tumbuh. Ya, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan. Berbunga, berbuah, baru kita petik.
Baik, itu biasanya seperti itu. Nah, di sini kita boleh mengatakan zara'nal qutna tsumma janainahu. Kami menanam kapas, kemudian kami memanennya. Meskipun ada jeda, bisa jadi bertahun-tahun. Tapi itu boleh pakai kalimat tsumma. Kalau pakai fa, maka salah. Zara'nal qutna wa janainahu. Ya, salah di situ. Meskipun urutannya waktu benar, tapi ada jeda waktu tidak bisa menggunakan fa di sini secara umum dalam bahasa kalimat orang Arab. Nomor 9, yang qadi soifu thumma ya'udu. Musim panas telah usai, yang qadi itu selesai, in qada yang qadi, in fa'ala yan fa'ilu, ya. Musim panas usai, kemudian kembali lagi, ya, kemudian kembali lagi. Oke, kemudian kembali lagi. Nah, kemudian kembali lagi itu butuh waktu setidaknya 6 bulan sampai 9 bulan, ya. Baru balik lagi musim panasnya. Karena kalau di negara 4 musim, musim ada 4, setiap musim 3 bulan. Ya, berarti kurang lebih 9 bulan baru balik. Tapi kita menggunakan kata tsumma ya'udu. Yang qadi soifu tsumma ya'udu boleh. Ya. Baik. Al-bahthu, penjelasan di sini. Ungdur al-amsilata salasatal ula tajid ada tal-atfi fi kullin minha huwal wawu. Coba lihat 3 contoh pertama, akan Anda dapati bahwa masing-masingnya menggunakan huruf ataf wawu. Wa ta'amal ma'tuf wal ma'tuf alaihi. Coba perhatikan kata sebelum wawunya, kata setelah wawu dan kata sebelum wawunya. Abu Bakar, Umar, contohnya tadi. Imam, makmum. Tajidu fiha tajidu annahuma lam yataqayyada bitartibin. Ternyata huruf wawu itu tidak punya prinsip berurutan, tidak harus berurutan. Ya, kita catat ya. Huruf atau wawu. Di antara catatannya adalah tidak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan. Faqad yakunul ma'tufu mutaakhiran anil ma'tuf alaihi. Bisa jadi kata setelah huruf wawu itu lebih terakhir, ya, dari kata sebelum huruf wawu fi zaman, dalam waktu. Kama fil misalil awal, sebagaimana contoh pertama. Kata sebelum huruf wawu, kata setelah huruf wawu yaitu Umar, ya, lebih terakhir menjadi khalifah daripada ma'tuf alaihnya Abu Bakar, kata sebelum wawu. Ya, oke, ini benar. Wa qad yakunu sabiqan lahu kama fil misal tsani, tapi bisa jadi atofnya, kata setelah huruf wawu itu harusnya menjadi pertama, tapi malah ditaruh setelah huruf wawu. Dan Umar yang terakhir malah ditaruh sebelum huruf wawu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya huruf wawu tidak menunjukkan urutan, meskipun boleh-boleh saja. Jadi pernyataan tidak menunjukkan urutan itu bukan artinya mutlak nggak ada urutan. Bisa jadi ada, tapi tidak harus. Kita harus melihat sejarah, kita harus belajar dari korinah-korinah lain, ya, tanda-tanda lain
indikasi-indikasi lain apakah ada urutan atau tidak. Tapi pada intinya kata atau huruf atau wawu tidak memberikan konsekuensi berurutan. Itu yang perlu dicatat di situ. Jadi tidak harus berurutan dalam artian ya. Dalam artian bisa berurutan tapi tidak harus. Kemudian untuk menunjukkan berurutan atau tidak, maka untuk menunjukkan berurutan atau tidak, maka harus menggunakan indikasi eksternal. Contoh sejarah dan lain-lain. Ya, sejarahnya Abu Bakar dulu baru Umar radhiyallahu anhuma. Gitu. Oh, berarti ini kalimatnya berurutan nih. Gitu. Tapi kalau ada orang menyatakan, ini loh coba lihat dalilnya nih. Ini ada wawu di sini pakai huruf atau wawu. Harusnya sebelum wawu itu nomor pertama, setelah wawu nomor kedua. Nah, itu salah pendalilannya. Tidak bisa pendalilan dengan cara seperti itu. Karena huruf wawu tidak mengharuskan berurutan. Baik. Waqad yakun musahiban lahu kama fil mitsalis salis. Kemudian huruf wawu itu bisa jadi musahiban, membersamai. Ya. Membersamai. Maknanya bisa juga membersamai, tidak harus berurutan ya. Dan atau kita pakai punya makna lain, membersamai ya. Fal wawu idzan la tufidu tartiban bainal ma'tuf wal ma'tuf alaihi, sehingga huruf wawu itu tidak memberikan fungsi berurutan antara kata sebelum huruf wawu dan antara kata setelah huruf wawu dan sebelum huruf wawu. Wa inna ma tadullu ala mahdi istiraqihima fil hukmi. Cuman hanya memberikan fungsi adanya kalau di sini dikatakan hukum yang sama. Hukum yang sama itu maksudnya adalah ini loh, hukumnya itu mereka berdua jadi khalifah. Nah, itu hukumnya sama, mereka berdua jadi khalifah. Muhammad dan Ahmad datang ke sekolah. Nah, hukumnya adalah mereka berdua hadir di sekolah, datang. Itu namanya hukumnya. Ishtirakihima fil hukmi. Mereka berdua bersama-sama dalam hukum tersebut. Dalam statement tersebut. Nah, itu. Ya. Kedua benda tersebut berada dalam statement yang sama, begitu. Itu huruf wawu. Tapi tidak mengharuskan antara objek A dan objek B itu berurutan atau punya urutan dalam waktu. Gitu. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ungdur al-amthilata salasata tsaniyata. Ungdur al-amthilata salasata tsaniyata. Tajid ada tal'atfi fi kullin minha hiyal fa'u. Coba lihat, perhatikan 3 contoh kelompok 2. Kalian akan mendapati bahwa semua kalimat menggunakan huruf athof fa. Ya, huruf athofnya fa. Wa ta'ammal ma'tuf wal ma'tuf alaihi. Coba perhatikan juga kata sebelum kata setelah huruf athof dan sebelum huruf athofnya. Fi kulli misalin, pada setiap contohnya. Tajid al-ma'tuf daiman ya'ti aqibal ma'tuf alaihi. Maka ma'tuf itu datang setelah atau berurutan, ya, datang langsung setelah ma'tuf alaihi, kata sebelum huruf athof. Min ghairi tarakhin fi zamani,
tanpa ada jeda dari sisi waktu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Huruf fa, ya, huruf fa ini adalah artinya secara mudah itu langsung, ya, atau lalu langsung. Dan kata-kata yang semakna dengan ini. Intinya tanpa jeda. Ya. Kurung berurutan tanpa jeda. Nah, gitu. Huruf fa berurutan tanpa jeda. Makanya tadi kita katakan salah kalau seseorang mengatakan Hakama Indonesia Pak SBY dan Pak SBY fa Pak Prabowo. Salah kalimatnya. Kalau pakai wawu boleh. Hakama Indonesia Pak SBY wa Pak Prabowo boleh. Boleh juga bahkan mengatakan Hakama Indonesia Pak Prabowo wa Pak SBY. Boleh aja, nggak ada masalah. Karena nggak ada tartib. Tapi kalau fa nggak boleh, apalagi mengatakan Hakama Indonesia Pak Prabowo fa Pak SBY, salah. Ya. Yang sudah urutannya benar tapi ada jedanya saja salah, apalagi kebalik, salah. Gitu ya. Jadi berurutan tanpa jeda. Walau ta'amalta jami'a amsilatal atfi bil fa'i lawajadtaha kadzalika. Apabila kamu perhatikan semua contoh ataf dengan huruf fa, kamu akan dapati konsep ini. Langsung tanpa jeda dan berurutan. Langsung tanpa jeda dan berurutan. Langsung tanpa jeda berurutan ya. Langsung tanpa jeda dan berurutan. Wa min huna kanatil fa'u tufidu tartib wa ta'qib. Sehingga huruf fa itu memberikan fungsi berurutan dan langsung ya, berurutan dan langsung ya. Jadi setelah ini, setelah ini gitu. Kalau kita membuat bagan latihan misalkan setelah ini lakukan ini, setelah ini lakukan ini, setelah ini lakukan ini, maka dia harus pakai fa. Nggak boleh pakai wa, meskipun boleh-boleh saja ya. Tapi fa ini lebih bagus. Atau pakai summa lah setidaknya. Ya. Kalau langsung maka harus pakai fa nanti tanpa jeda. Baik. Kemudian berikutnya ta'ammal al-amsilata as-salasatal akhirata. Kemudian perhatikan 3 contoh yang terakhir. Tajid ada al-atfi fi kullin minha iya summa. Anda akan dapati bahwa huruf atofnya di masing-masing kalimat, masing-masing nomor adalah summa yang artinya kemudian. Yang boleh dengan jeda. Kemudian yang boleh berjeda. Ya, jadi sekarang hurufnya ketiga huruf summa. Ya, artinya adalah kemudian yang boleh dengan jeda waktu. Ya, kemudian yang boleh dengan jeda waktu. Walau ta'ammal tal ma'tufa wal ma'tuf alaihi, kalau kamu perhatikan kata
setelah huruf ataf dan kata sebelum huruf ataf, fiha, ya, wa fi kulli mithalin akhar, ya, pada tiga contoh terakhir itu, dan pada contoh-contoh yang lainnya, yaridu alika, ya, yang kamu temui gitu ya, la wajadta tartiban bainahuma, kamu akan dapati urutan di situ. Jadi punya urutan. Si summa ini punya urutan. Walakinnahu tartibun ma'a tarakhin fiz zamani. Hanya saja summa itu berurutan, cuman punya jeda dari sisi waktu, ya. Berurutan tapi punya jeda, ya. Di sini kalimatnya ma'a tarakhin fiz zaman boleh kita artikan dengan tapi punya jeda, gitu aja. Karena kalau kita bahas ini di bahasa Indonesia nggak harus punya jeda dari sisi waktu, ya. Meskipun boleh-boleh saja. Wa min ajli dzalika la yu'tafu bi tsumma illa inda iradati tartib wa tarakhi. Oleh karena itu tidak diatofkan dengan tsumma kecuali kalau kita ingin ada urutan tapi boleh berjeda, ya. Tidak digunakan summa saat gitu aja, saat kita, ya, atau ya sebentar, kalimat tepatnya itu ya gini, kita hanya boleh menggunakan tsumma saat kita ingin ada urutan yang boleh berjeda. Nah gitu. Jadi kalau ada urutan yang boleh berjeda boleh pakai tsumma. Bahasanya penulis adalah la yu'tafu bi tsumma illa inda iradati tartib wa tarakhi. Tidak diatofkan dengan tsumma kecuali kalau ada keinginan untuk berurutan dan ada jeda waktu. Baik, jadi kita sudah belajar tentang wawu, fa, dan tsumma. Wawu konsepnya, intinya, ya, hukumnya sama, tapi boleh berjeda, boleh juga tidak berurutan. Tidak ada keinginan urutan. Jadi kalau kita bikin tabel tuh gini ya. Nah, kalau kita bikin tabel itu ada yang namanya hukum sama atau dua tabel aja ya. Cek hukum sama gitu nggak apa-apa. Kemudian urutan dan langsung tanpa jeda.
Nah gini, huruf. Nah huruf apa yang kayak gini, berurutan tapi tanpa jeda, kemudian berurutan tanpa jeda, tidak ada urutan, tidak ada, boleh jeda boleh, enggak, ini enggak masalah, boleh jeda ataupun yang lainnya. Berarti ini X ya gitu. Nah hukumnya sama, pakai huruf wawu dan ya, hukumnya ini berurutan dia, meskipun hukumnya sama tapi berurutan. Nah kalau berurutan pakainya urutan tanpa jeda, urutan dengan jeda, boleh jeda, berarti summa. Urutan tanpa jeda berarti fa. Nah gitu. Urutan tanpa jeda berarti pakainya fa seperti ini. Kemudian berikutnya amma huruf al-atfi al-baqiyah faqad yatulu syarhuha idza salakna at-tariqal mutaqaddimata fil bayani. Adapun huruf ataf yang tersisa, bisa jadi penjelasannya akan panjang kalau kita pakai metode penjelasan sebagaimana huruf wawu, fa dan summa. Ya, kalau teknik penjelasan kita sama, ngasih contoh dulu 3 contoh per huruf. Kemudian penjelasan kayak gini tadi, jadi panjang kata penulis. Walidzalika nalja'u ilal ijmal fanaqul. Oleh karena itu kita pilih metode penjelasan ijmal aja lah, ya, penjelasan secara umum. Maka kita katakan bahwasannya au ya wahiya lit takhyiri awisyak. Ya. Jadi au ini untuk memberi pilihan atau menunjukkan keraguan. Ya, berarti sekarang yang keempat hurufnya au atau. Fungsinya 2. Pilihan, memberikan pilihan. Ya. Yang kedua, menunjukkan keraguan. Ya. Memberikan pilihan dan menunjukkan keraguan. Contohnya, khud wardan au banafsajan. Silahkan ambil bunga melati atau bunga yang ungu, violet. Silahkan ambil bunga melati atau bunga violet. Ya, pilih aja yang merah atau yang ungu boleh, misalkan gitu. Itu untuk mentakhir, yang memberikan pilihan. Atau kita boleh mengatakan naqalal khabaru aliyun au faridun. Yang membawa berita ini kalau enggak Ali ya Farid. Berarti ada keraguan di situ. Yang membawa berita ini kalau enggak Ali ya Khalid. Ya. Itu artinya sedang ragu. Yang mengatakan ini kalau enggak bapakku ibuku deh. Nah itu pakainya au dalam bahasa Arab. Dek, kamu boleh milih warna merah atau warna kuning untuk topimu misalkan. Nah itu namanya takhyir, bukan syak. Baik, jadi au untuk memberikan pilihan atau menunjukkan keraguan. Kemudian nomor berikutnya, berarti nomor 2 sekarang. Nomor 5. Nah ini untuk memberikan pilihan kita boleh memberikan contoh misalkan kamu boleh makan nasi atau bubur. Misalkan ini. Maka
ini pakai au, ya, memberikan pilihan. Kemudian aku dapat info ini dari bapakku atau ibuku. Nah, berarti dia sedang ragu dari bapak atau ibu ya, gitu. Baik, kemudian sekarang nomor 5. Nah, 5 ini ya, atau tapi punya maksud, yaitu ingin memastikan. Bahasa Arabnya talabut ta'yin, ingin memastikan. Ya. Contohnya di sini, atau fahan akalta amburtuqalan. Kamu makan apel atau makan jeruk? Ya, kamu makan apel atau makan jeruk? Ya, contohnya kamu makan apel atau jeruk. Nah, talabut ta'yin. Makanya ini seringkali dipakai di kalimat tanya, tidak dipakai di kalimat informasi seperti di atas. Kamu boleh makan nasi atau bubur, nggak pakai gitu. Jadi lucu ya. Tajuzulaka antakola urzan ya, au bubur misalkan. Bubur nggak bisa ya. Orang Arab nggak pakai kayak gitu. Ja'a bil khobar abi ummi, ya nggak bisa. Kalau kalimat berita nggak bisa, kalau kalimat tanya bisa gitu. Ja'aka hadzal khobar abuka ummuka, boleh pakai kalimat tanya. Jadi seringnya dalam kalimat tanya. Ya, coba nanti cari-cari di dalam Al-Qur'an kata hubung yang pakainya Biasanya di sana Allah Subhanahu wa taala sedang bertanya. Ini apa ini sebenarnya? Kita harus berpikir di sana. Ya, jadi kalau kita baca Quran kok membuat kita berpikir, nah itu bagus. Ada tadabbur di situ, ada pemahaman makna. Ya, nanti Al-Quran akan bisa merubah dirinya. Ya, Al-Quran akan memberikan pengaruh besar dalam dirinya kalau bisa paham-paham seperti ini. Ya, Al-Quran ngajakin mikir, dia mikir. Al-Quran ngajakin dia bertadabbur, dia tadabbur. Ya. Dan semua yang dalam Al-Quran itu sebenarnya ngajakin kita tadabbur. Ya, setiap ayatnya itu sebenarnya sedang memberikan kita ilmu-ilmu baru. Baik. Kemudian berikutnya, la linafil hukmi anil ma'tufi. La itu untuk menafikan hukum dari maktufnya. Apa itu maksudnya? Menafikan hukum dari maktufnya. La, bukan. Misalkan kita mengatakan ini ya, menafikan hukum. Menafikan. Kalau bahasa Indonesianya yang enak apa ini? Ya, saya susah untuk mendapatkannya. Kita tulis menafikan hukum, kita perjelas dengan contoh. Ya, misalkan gini. Ali datang ke kelas jam 7.
bukan Muhammad loh. Nah, misalkan gitu. Jadi yang datang jam 7 bukan Muhammad. Misalkan juga biasanya yang datang pertama kali itu Muhammad. Kita mau sekarang yang datang pertama kali Ali. Maka kita mengatakan ya, yang datang pertama kali ke sekolah ini adalah Ali, bukan Muhammad. Nah, Muhammad sedang dikeluarkan dari hukum datang pertama kali. Itu namanya menafikan hukum dari ma'tuf alaihi. Ali menjadi orang yang pertama kali datang. Hukum menjadi orang yang pertama kali datang dinafikan dari Muhammad. Ya, jadi menafikan hukum dari ma'tuf alaihinya. Ya. Baik. Kalau di sini contohnya hasadnalqamha lasyaira. Kami sedang memanen gandum bukan gandum ya. Qamh sama syair ini sepertinya gandum ya. Sama-sama gandum tapi ada gandum jenis apa sama jenis apa. Kalau di Indonesia mungkin kita anggap aja meskipun ini enggak sama ya. Misalkan ketan dan beras gitu aja. Qamh ini gandum ya. Syair juga gandum. Cuman beda gitu. Nah, kalau kita di Indonesia kita beri contoh kami sedang memanen ketan bukan padi. Misalkan gitu. Kami sedang memanen ketan bukan padi. Namanya menafikan hukum. Kami sedang memanen ketan bukan padi. Ya. Bisa jadi wujudnya hampir sama itu, ada jeraminya, ada butir-butirannya, sama biar. Ketan aja kalau sudah jadi kayak beras sama wujudnya bagi orang yang enggak terbiasa. Setelah dimasak loh kok ini ada pelikat-pelikatnya, yang ini kok seperti ini. Ini bisa dibikin nasi goreng, ini enggak bisa dibikin nasi goreng, misalkan gitu ya. Ya. Sama padahal. Tapi beda. Nah, jadi kita sedang memanen ketan bukan padi. Jadi padi tidak masuk hukum yang sedang dipanen. Itu namanya mengeluarkan hukum dari ma'tuf alaihi, mengeluarkan si padi dari hukumnya si ketan. Ya, hukumnya si ketan apa? Dipanen, sedang dipanen. Baik, insyaallah bisa ya. Kemudian nomor 7. Bal. Nomor 7 adalah bal. Lil idrob. Lil idrob, dorb itu memukul ya. Idrob itu memberikan penekanan. Ya. Jadi idrob ini penekanan. Ya, pakainya bal. Bahasa Indonesianya bahkan. Ya, memberikan makna penekanan. Nah, contoh di bahasa Indonesia apa dulu misalkan? Muhammad nilai matematikanya bukan hanya 95, bahkan nilainya adalah 100. Nah, misalkan gitu. Muhammad nilai matematikanya bukan hanya 95, bahkan nilainya adalah 100. Artinya dia menekankan ke tingkat yang lebih tinggi. Biasanya hukumnya kayak apa, maka ini dinaikkan dari hukum yang biasanya. Ya. Dia bukan hanya punya rumah, bahkan dia sudah punya 5 rumah misalkan gitu.
Ini namanya bahkan. Ya. Baik. Kalau di sini contohnya ishtaraitu dawatan bal qalaman. Ya. Kalau artinya tekstual nanti kurang dapat makna. Jadi kayak gini. Ishtaraitu dawatan bal qalaman. Kalau terjemahan tekstual nggak punya makna ini, ya. Terjemahannya kurang. Harus ada penambahan kata untuk mendapatkan makna yang sama dengan yang dirasakan orang Arab. Aku membeli tinta bahkan pena. Nggak paham kan kita? Aku membeli tinta bahkan pena. Harusnya kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan aku bukan hanya membeli tintanya, bahkan aku juga membeli penanya, ya. Sang itu. Aku bukan hanya membeli tinta, tapi bahkan aku juga membeli penanya. Jadi dulu orang nulis pakai seperti ini dan dicelupkan ke tinta. Ya. Aku bukan hanya beli tintanya, tapi aku juga beli penanya. Ya, yang tak pakai nulis itu. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau nerjemahkan, itu yang menjadi pertimbangan kita adalah kita mau mempertahankan kata demi katanya atau kita mau menyampaikan maknanya. Itu menjadi PR terberat bagi seorang penerjemah. Penerjemah yang belum ahli kemudian hanya memperhatikan kata demi kata, nggak memperhatikan makna dan maksud, udah nanti pembacanya salah paham. Ya, dan alangkah makanya seringkali salah paham itu datang dari terjemahan-terjemahan yang salah. Dulu saja para ulama mengatakan mangkana kitabuhu syaikhuhu fakana khata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab-kitab, nanti salahnya lebih banyak daripada benernya. Kenapa? Kitab aja yang ditulis dengan bahasa yang sama itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda antara satu orang dan orang yang lain. Antara penulis dan yang membaca bisa jadi berbeda. Nah, itu saja. Kalau bahasanya sama, bisa disalahpahami. Apalagi ini sudah dialih bahasakan, kemudian si pengalih bahasa hanya memperhatikan kata demi kata. Ya, berubah nanti di kata penerjemahan. Makanya seorang penerjemah harus belajar kaidah-kaidah penerjemahan intralingual sama interlingual. Ya, bagaimana penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa atau dalam bahasanya itu adalah memparafrase, ya, bagaimana memparafrase dari satu kalimat ke kalimat lain tapi maknanya sama. Kemudian bagaimana caranya mengalih bahasakan, ya, ke bahasa lain dan makna yang dimaksudkan dan diterima pembaca atau pendengar sama. Ya, itu pentingnya penerjemahan. Sebagaimana di sini aku membeli tinta bahkan pena, kurang penekanan. Tapi kalau kita katakan aku bukan hanya membeli tinta, tapi bahkan aku juga membeli pena, kita dapat maknanya, dapat penekanannya. Baik, kemudian yang berikutnya, lakin, ya, lakin nomor 8. Akan tetapi, ini juga huruf athof. Jadi dia untuk membenarkan, ya, niatnya membenarkan. Ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan, atau kita lihat dulu sini. Ma ja'as sayyidu lakin khadimuhu.
Ya. Majaa as-sayyidu lakin khodimuhu. Ya, misalkan gini. Apa arti bahasa Indonesianya? Kalau kita artikan tekstual kayak gini. Tidak datang tuannya, tapi pembantunya, gitu aja. Ya, yang lebih luas bisanya kepala perusahaan dengan karyawannya, itu juga bisa sayyid, khodim, dan semisalnya. Tidak datang tuannya tapi pembantunya. Ya. Kita juga boleh menerjemahkan dengan yang datang bukan tuannya tapi pembantunya, gitu ya. Yang datang bukan tuannya tapi pembantunya. Ya, gitu. Ini tentang lakin lil istidrak, ya, membenarkan. Kemudian nomor 9. Hatta lil ghoyah, sampai-sampai. Ya. Ya. Hatta, sampai-sampai. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia di contoh nih, ma farral junudu farral junudu hatal qaidu. Nah, artinya apa ini? Kita terjemahan tekstual dulu. Lari para prajurit sampai-sampai pemimpinnya juga. Ya, ini terjemahan tekstual. Kurang punya makna. Ya. Kalau kita terjemahkan dengan lebih punya makna yang sama adalah para prajurit lari dari medan perang Loh, dari medan perang dari mana Ustaz? Ya ini Faro al-Junud. Konteksnya kalau dijadikan dari medan perang, masa lari dari camp pengungsian? Tidak mungkin. Ya, mereka sedang berbicara tentang peperangan ini. Nah, itu namanya penerjemahan dengan konteks, ya. Biar seseorang langsung tergambarkan maksudnya. Para prajurit lari dari medan perang, ya, sampai-sampai pemimpinnya juga ikut lari. Meninggalkan medan pertempuran tersebut, gitu. Nah, kalau kita menerjemahkan dengan konteks kayak gini, maksudnya, maknanya, maka makna itu langsung dapat kita terima, ngerti, maknanya juga jelas, gitu. Gimana rasa takutnya, gimana kronologisnya, itu terbayangkan dalam pikiran kita. Baik, ini hatta lil ghoyah. Nah, sekarang kaidahnya yang terakhir. Kaidahnya huruful atfi tis'atun. Huruf ataf itu ada 9. Ya, sudah kita tulis semuanya. Wawu, yang pertama wawu, wahiyya limutlaqil jam', yang berfungsi untuk yang penting digabungkan. Wal fa'u litartib ma ta'kib, ya. Fa
untuk urutan dan langsung tanpa jeda. Wa thumma litartibi ma'at tarahi. Kemudian thumma itu urutan tapi enggak harus langsung, boleh jeda. Wa auli syaki auli takhyiri, ya, atau karena ragu atau memberi pilihan. Kemudian am li talabit ta'yin, am untuk meminta kepastian. Wala lin nafyi, la untuk penafian. Wa balil idrabi, bal itu untuk menekankan, ya. Kemudian walakin lil istidraki, lakin untuk membenarkan. Wa hatta lil ghayati, hatta itu untuk melebih-lebihkan, bahkan, ya, sampai-sampai, ya, sampai-sampai. Oke, berarti kalau dihitung ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, ya. Wawu limutlaqil jam', fa litartibi ma'at ta'qib, thumma litartibi ma'at tarahi, au litakhyiri au lisyakki, am litolabit ta'yini. Kemudian apa lagi? Bal lil idrabi, ya, penekanan. Kemudian apa lagi? Lakin lil istidraki. Kemudian la lin nafi. Kemudian apa lagi, satu lagi? Hatta lil ghayati. Nah, itu dihafalkan biar paham maknanya. Dan itu yang penting gabung. Kemudian langsung itu pakai fa, tertib dan langsung. Kemudian, ya, itu tertib tapi enggak harus langsung. Kemudian atau itu memberi pilihan atau sedang ragu-ragu. Kemudian am sedang meminta kepastian. Kemudian bal sedang menekankan, tetapi sedang membenarkan. La bukan, oh sedang menafikan. Kemudian hatta sampai-sampai, bahkan itu untuk melebih-lebihkan, gitu. Ya, ini kita sudah membahas tentang ma'ani huruf al-atfi, ya, makna-makna huruf ataf. Semoga ini bermanfaat, dan menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita pahami makna-makna huruf ataf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin jadi orang yang pandai bersyukur, selalu ingat nikmat yang melekat pada diri kita. Makanya dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat kepada yang lebih atas. Karena kalau kita lihat kepada yang lebih atas,